Doni. Terima kasih penjelasannya. Untuk pertanyaan, ini ada pertanyaan masuk, Coach Doni. Ya. Ada pertanyaan, apakah bisnis rumah sakit akan semakin terpuruk dengan adanya pandemik ini? Bagaimana Kak? Bagaimana? Apakah bisnis rumah sakit akan semakin terpuruk dengan adanya pandemik ini? Wah, ini menarik. Kak Cindy, saya bilang enggak. Tidak akan terpuruk. Tidak akan terpuruk, Coach. Malah semakin baik. Kenapa? Nah, tidak terpuruk, malah semakin baik. Kenapa? Kita berubah. Kita sudah mempunyai satu dinamika yang suka atau tidak suka tadi, kita sudah berubah bahwa kita harus berubah. Karena kalau kita tidak berubah dalam katakanlah pelayanan rumah sakit, ya orang sudah datang. Tapi masyarakat rumah sakit itu sendiri, manajemen rumah sakit, Kak Cindy, kemudian masyarakat rumah sakit, perawatnya, semua yang tersangkut di sana, itu akan mempunyai pola baru, mempunyai mekanisme yang baru. Mereka akan berbenah diri secara internal. Mereka akan berbenah diri secara pelayanannya. Kalau dulu nih, Kak Cindy, saya mau bilang, kita datang ke rumah sakit, itu satpamnya lihat kita curiga loh. Iya. Bahkan kita datang ke rumah sakit, bukan kita datang ke mana. Iya, benar. Malah dia nengok kita, saya cukup lama Kak Cindy di Sumatera Utara, terus dia tanya, kemana kau? Udah nggak bisa sekarang ini, sudah nggak bisa. Ya, kemudian untuk dari pelayanannya, kita harus benahi pelayanan. Pelayanan di rumah sakit itu Kak Cindy, kita mulai dari tempat parkir. Kalau tempat parkir dari yang hulu sekali dulu. Iya. Bagaimana orang nyaman, karena gimana Kak Cindy? Customer kita di rumah sakit yang namanya pasien, itu orang sakit kok. Dia bukan datang mau shopping. Dia sakit. Lalu datang di sakit cari tempat parkir saja sudah susah. Petugas parkir tidak menuntun dia dengan baik untuk mencari parkirnya. Dia udah stres di situ. Oke, ada drive-thru, antar pasien sampai di lobi, pasien turun, mobil parkir. Tapi ingat, yang paling rewel di rumah sakit itu adalah keluarga pasien loh, bukan pasien. Bagaimana kita harus bekerja sama atau mengajak keluarga pasien itu bekerja. Dengan demikian pelayanan internal itu sudah baik, akan lebih baik dari yang tadi. Kita nggak perlu takut. Takut. Bukannya malah semakin terpuruk ya, Coach ya? Enggak, malah enggak. Kemudian yang kedua, saya lihat ada beberapa poin di sini. Kalau dengan pertanyaan itu, yang pertama tadi pelayanannya, pelayanannya. Yang kedua adalah waktu melayani. Sekarang ini kita berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik adalah semua sesuai aturan yang ada di KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit itu. Misalnya, pelayanan pada saat pendaftaran butuh berapa lama? Pelayanan kalau dia langsung datang di IGD butuh berapa lama? Kemudian setelah dari IGD dia harus datang, katakanlah mengantri obat, katakanlah seperti itu berapa lama? Kemudian pada saat misalnya di poliklinik dia itu berapa lama? Nah dokternya pun juga semakin berbenah. Yang namanya dokter itu jangan sampai pasiennya sudah datang terus dia tunggu 1 jam kemudian, 2 jam kemudian baru dokternya datang. Itu sudah nggak bisa. Ya memang kita harus akui bahwa di Indonesia punya regulasi satu dokter itu mempunyai 3 STR untuk praktek. Jadi dia bisa berpraktek di rumah sakit A, rumah sakit B, dan mungkin di rumahnya kalau di daerah. Kalau di kota besar sudah tidak ada praktek di rumah. Semua di rumah sakit. Malah kalau di rumah-rumah sakit modern sekarang ini, 3 STR tempat praktek itu sudah diborongnya. Pagi dia berpraktek di situ, siang dia berpraktek di situ, malam dia juga berpraktek di situ. Nah itu namanya in-house doctor.
dokter yang in-house di sana. Sehingga rumah sakit itu kapan saja pasien datang ada pelayanan di sana. Kita udah mesti berpikir ke situ. Iya. Karena kalau dokternya sendiri dia berpindah-pindah tempat, potensi untuk tertular saat ini, ya maaf lahir batin, besar loh. Iya benar-benar. Tapi kalau dia stay di satu rumah sakit, pagi dia berpraktek di situ, kemudian dia istirahat sekejap, menunggu praktek kedua di siang atau sorenya. Habis itu dia istirahat lagi untuk malam. Setelah selesai praktek sore baru dia pulang. Dia akan membawa satu kebaikan. Dan bagi dia sendiri terproteksi. Itu waktu melayani. Kemudian dengan kalau kita sudah lakukan itu, tingkat kepercayaan pasien terhadap pelayanan kita akan semakin baik ke sini. Percaya itu. Mereka sangat percaya dengan rumah sakit itu. Nah sekarang ini kan rumah sakit lagi mau betul-betul branding, performance branding kan. Harus menjual rumah sakit. Begitu self, pokoknya dia punya branding itu, self branding itu. Setiap dokter juga harus lakukan itu sekarang. Jadi bukan cuma rumah sakit sebagai institusi, tapi dokternya pun harus betul-betul melakukan self branding itu atau performance self branding itu. Ya selanjutnya lagi banyak kasus kalau kita udah bicara tentang apakah bisnisnya menurun enggak. Nah, jadi 3. Berarti itu yang ke sekian itu adalah SOP harus dilakukan. Contoh. Teman saya dari Makassar, dia kirim foto dia. Dia seorang pulmonologis atau dokter paru. Dia mengirim foto ke dia bilang, "Bang, aku sekarang seperti kalau keren. Ada cup, ada Google, ya gelas, kacamata, ada face shield-nya itu, ya, kemudian ada helmnya itu, bisa face shield-nya itu, ya, kemudian ada APD-nya, ada handscoon-nya, malah dia foto kakinya lagi, ada sepatunya, ya, sebegitunya. Jadi itu untuk semua ini ya, poliklinik, Coach? Supaya pasien percaya dengan kita. Iya. Karena ini kan pertanyaannya kan apakah bisnis semakin terpuruk dengan adanya pandemi. Nah, sebagai institusi dan sebagai dokter pun kita harus lakukan itu supaya orang mengerti dan percaya dengan kita. Akan muncul image tuh. Kalau kita ke rumah sakit di sana itu, misalnya Kak Cindy punya rumah sakit ya, lalu ada dokter Cindy di sana. Kalau kita datang ke dokter Cindy itu, waduh keren. Dia melayani kita dengan perlengkapan alat pelindung dirinya itu sangat rapi, sangat ketat, sehingga kita tidak takut untuk datang bertemu dengan dia. Itu brand image loh. Itu brand image. Dokter Cindy misalnya gitu, sudah punya brand image di situ. Kemudian yang selanjutnya lagi, saat ini rumah sakit harus menjemput bola, Kak Cindy. Gak bisa lagi tunggu pasien kayak dulu. Betul, pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa ada rasa enggannya masyarakat datang ke rumah sakit. Iya. Ada rasa paranoid, parno, untuk datang ke rumah sakit. Ada rasa khawatir untuk datang ke rumah sakit. Nah, sekarang kan eranya ya seperti kita berdua ini, kalau nggak ada ini kita harus bersyukur untuk pandemik ini juga. Kalau nggak kita nggak bikin begini loh. Iya benar. Kalau nggak Cindy nggak undang saya, Eko Stoni kita bikin begini ya. Saya senang-senang aja. Iya benar. Kan? Iya. Karena ada pandemi ini, jadi kita harus di saat sulit pun kita harus mensyukuri itu. Bahwa ada sesuatu yang diberikan untuk kita dan kita juga diharapkan untuk membuat kreativitas kita sehingga kita berinovasi di situ sehingga kita mendapatkan sesuatu yang baik untuk kemaslahatan semua orang, untuk kebahagiaan. Yakinkan. Lalu dengan masyarakat kita menjemput bola, misalnya begini. Kenapa kita nggak bikin interaksi
pemeriksaan pasien online secara daring. Oh. Harus dilakukan itu, bisa. Kemarin waktu saya bicarakan itu dengan teman-teman di mana, di Manado, saya bikin daring. Terus mereka bilang, tapi kan kita butuh stetoskop untuk kita dengar tuh. Bagaimana irama jantungnya. Ya kan, kalau untuk tensimeter aja kan sudah ada yang digital sekarang yang setiap rumah bisa punya. Tapi bagaimana dengan itu? Saya bilang, anamnesa itu lebih kuat dari kita dengar itu. Nah, anamnesa dulu. Andai kata ada perlu kecurigaan yang lebih tinggi dari anamnesa yang kita sampaikan itu. Yang penting ini, tidak ada dusta di antara kita. Pasien harus jujur, supaya kita dapat melakukan tindakan atau diagnosa yang baik. Andai kata terjadi hal-hal yang betul-betul diperlukan, dokternya datang dong, mobile, kan datang kan? Iya. Dia harus jemput bola datang ke rumahnya. Karena begitu dengan adanya begini, brand image muncul lagi. Rumah sakit tempat dokter Cindy bekerja itu, dia sudah lakukan ini. Dan dia datang ke rumah kita. Datang ke rumah, iya benar. Ya, harus itu. Harus. Saya bilang must be. Harus. Gitu. Jadi Kak Cindy, semakin ada ini, memacu kita untuk kreativitas kita semakin tinggi, untuk kita mampu berinovasi, kemudian kita mampu untuk melakukan yang terbaik, dan pasien akan ingat kita. Dan itu yang tadi kakak bilang tadi, yang saya ingat tadi di pembukaan tadi, sehingga memunculkan apa? Mouth-to-mouth marketing promotion. Hospital promotion. Itu muncul di situ. Iya. Nah kalau kita biasa aja, Kak Cindy, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang paling paling suka melihat satu keadaan yang betul-betul melayani. Misalnya begini, jemput bola ya, konteks jemput bola. Ya. Ada pasien yang kita harus mengunjungi dia ke rumah, lalu para petugas medis itu atau healthis itu datang menggunakan APD lengkap ke rumahnya. Itu rasa sungkan, rasa bangga, rasa senang, rasa gitulah akan ada untuk rumah sakit atau klinik. Lakukanlah. Jadi malah ini ya, Coach ya, karena ada pandemik ini ya. Malah harus bersyukur. Ya, dulu kita kan pangku-pangku kaki aja tunggu warung kita kan. Iya. Orang datang dulu, pasien datang dulu. Sekarang nggak bisa seperti itu lagi. Jemput bola. Semua harus buat itu. Malah kalau ada teman-teman para dokter, pemilik rumah sakit yang mendengar atau lihat acara ini, harus lakukan itu. Oke. Ya. Harus lakukan untuk menjemput bola. Ya. Datang.